HIV/AIDS. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat pertama kali terinfeksi HIV, penderitanya tidak menunjukkan gejala. Barulah saat virus berkembang tidak terkendali, berbagai infeksi datang bersamaan akibat daya tahan tubuh yang sangat lemah, dan infeksi HIV sudah berkembang menjadi AIDS. Jadi, AIDS sendiri ialah sekumpulan gejala berbagai infeksi, gengs. Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai isu kesehatan dan tentunya kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah penyakit yang cukup umum ditemui saat ini, namun sayangnya penyakit ini masih menyimpan sebuah stigma negatif, khususnya bagi penderitanya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah penyakit HIV/AIDS. Khususnya yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang percaya bisa memandang penyakit ini dan merangkul penyandang HIV/AIDS agar mereka bisa hidup secara optimal. Untuk berdiskusi lebih lanjut terkait topik ini telah hadir di studio yaitu Dr. Kurnia Barak, MD. Halo Dr. Kurnia, apa kabar? Sehat dok? Sehat dok. Sehat ya, gimana akhir-akhir ini dok? Sibuk? Ya baik, sibuk juga. Sibuk ya dok ya? Nah dok, jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS ini memang sebuah penyakit yang cukup umum. Sekarang kesadaran masyarakat terkait HIV/AIDS ini juga semakin lebih tinggi. Namun sepertinya ada satu hal yang masih belum berubah dari dulu sampai sekarang, adanya stigma negatif terkait penyakit dan khususnya penderitanya. Mungkin pemirsa dari Live Channel penasaran, mungkin Dr. Kurnia bisa menjelaskan nggak sedikit terkait apa sih sebenarnya penyakit HIV/AIDS itu? Oke dok, jadi HIV itu adalah sebuah virus ya dok ya. Jadi mungkin secara sederhana itu menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang ketika seseorang terinfeksi oleh virus yang namanya HIV. Nah, sayangnya ketika seseorang terinfeksi tersebut, mungkin karena sistem kekebalan tubuh itu terserang, jadi dia sistem imunnya semakin turun, akhirnya mungkin dengan penyakit-penyakit yang normalnya nggak apa-apa ya dok ya kita hadapi sama orang tersebut, akhirnya jadi makin parah dan makin buruk gitu dok. Mungkin sederhananya gitu ya dok. Jadi penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang ya dok. Nah untuk kondisi di Indonesia sendiri bagaimana dok terkait HIV/AIDS? Oke, kalau kita bicara kondisi berarti bicara data ya dok ya. Kalau dari data sendiri, jadi Indonesia itu sebenarnya sekarang itu terlibat atau berkomitmen di dalam suatu strategi yang namanya Fast Track Cities, di mana untuk eliminasi HIV di tahun 2030 dok. Dengan jalur atau strategi yang disebut Triple 90 atau Triple 95 intinya untuk menemukan semakin banyak pasien HIV, terus mengobati dan juga mempertahankan pasien tersebut itu secara umum. Tetapi untuk kondisi di Indonesia sendiri, berdasarkan data, jadi diestimasikan bahwa di tahun 2020 dok, ada sekitar 540.000 orang yang HIV positif. Sayangnya sampai saat ini baru sekitar 65% yang ditemukan, dan lebih sayang lagi dok, orang-orang yang ditemukan sudah diobati tetapi tidak bertahan di dalam pengobatan, jadi lost, istilahnya hilang dalam pengobatan, dan itu bisa berujung berdampak kepada misalnya infeksi atau transmisi HIV semakin tinggi, angka kematian juga semakin tinggi, dan perburukan penyakit ya secara garis besar seperti itu. Ya. Mungkin pemirsa Live Channel penasaran nih dok, kira-kira apa sih sebenarnya penyebab dari penyakit HIV/AIDS ini? Karena kan memang penyakit ini bisa menyebabkan penurunan sistem imun, sepertinya kesannya bahaya sekali gitu. Jadi mungkin dengan mengetahui faktor resikonya, nanti pemirsa Live Channel bisa mungkin menghindari faktor-faktor beresiko tersebut. Ya, jadi kalau kita bicara faktor resiko berarti sumber penularan di mana HIV tersebut ada ya dok ya, virusnya. Jadi secara sederhana yang perlu kita tahu bersama bahwa virus HIV itu hanya ada di darah, lalu di cairan seksual,
lalu di air susu ibu. Jadi untuk menghindari seseorang terinfeksi atau terpapar dari HIV sendiri, ya cukup hindari sumber penularannya. Ya, sebagai contoh adalah dengan perilaku seksual yang baik gitu dan tidak beresiko untuk menghindari faktor-faktor untuk menghindari terinfeksi HIV tersebut. Gitu, Dok. Jadi salah satu faktor penting adalah perilaku beresiko, perilaku seksual beresiko. Ya. Selain perilaku seksual, ada faktor-faktor resiko lain nggak, Dok, yang meningkatkan resiko seseorang untuk menderita HIV? Ya, jadi salah satunya juga adalah penggunaan narkoba suntik, yang mana umumnya itu menggunakan suntikan mungkin yang berbagi gitu ya, Dok ya, berbagi jarum, sehingga itu jadi tentu saja resiko untuk terkena HIV juga sangat tinggi. Dan yang satunya lagi mungkin karena ada di air susu ibu ya, Dok ya, jadi bayi yang lahir dari ibu HIV tentu saja beresiko untuk terkena HIV, Dok. Jadi mungkin beberapa metode penularan yang perlu kita perhatikan. Satu adalah tadi perilaku seksual beresiko, maksudnya multi partner. Terus kedua adalah penggunaan jarum suntik yang tidak higienis, khususnya pada pengguna obat terlarang. Ya. Terus yang ketiga mungkin vertikal ya, Dok ya, dari ibu ke anak. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Terus, Dok, mungkin pertanyaan yang juga mungkin banyak ditanyakan oleh pemirsa dari Live Channel adalah banyak anggapan ketika seseorang sudah menderita HIV/AIDS, Dok, bahwa aduh ini pasti meninggal nih. Apakah benar, Dok, seperti itu sebenarnya? Ya, salah banget ya, Dok ya. Jadi ketika seseorang terinfeksi HIV tentu saja mempunyai resiko ya, Dok ya, perburukan penyakit dan pasti ada resiko untuk meninggal misalnya. Tetapi secara umum sekarang kan kita sudah punya pengobatan ya, Dok ya. Jadi seseorang ketika terinfeksi HIV ditemukan secara cepat dan diobati secara cepat, itu harusnya bisa tentu saja mempunyai kualitas hidup yang baik dan juga memperlambat perburukan penyakit ya, Dok, sehingga bisa hidup seperti orang normal harusnya, Dok ya. Jadi mungkin ini satu poin yang bisa memberikan insight nih, ide baru untuk pemirsa bahwa sebenarnya penyakit HIV/AIDS ini bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, penyakit yang bisa dikontrol saat ini dengan obat-obatan. Jadi tidak perlu khawatir karena dengan meminum obat rutin, penyakit ini ya bisa mengontrol penyakit dan penyandang HIV/AIDS juga bisa beraktivitas secara normal dan berkarya sebenarnya, Dok ya. Iya, tentu saja. Oke, jadi yang terpenting adalah deteksi dini dan terus konsumsi obat secara teratur. Dan patuh gitu ya, Dok. Oke. Obat ini sudah bisa menekan virus di dalam tubuh asalkan diminum dengan patuh. Oh ya, Dokter Kurnia, salah satu anggapan yang mungkin salah ya dari banyak orang adalah bahwa penyakit HIV/AIDS itu penyakit yang menyebabkan kematian, tidak dapat disembuhkan, belum ada obatnya. Mungkin itu cikal bakal mengapa banyak orang yang memiliki stigma negatif. Nah, tentang hal tersebut mungkin lebih jauh Dokter Kurnia bisa jelaskan nggak apa sih sebenarnya obat dari HIV/AIDS, bagaimana efektivitas dari pengobatan HIV/AIDS? Oke, Dok, jadi terkait dengan pengobatan HIV, obatnya tuh namanya antiretroviral atau mungkin ARV atau ARV yang bisa kita tahu bersama. Di mana mungkin pengobatan ini tadi juga dokter sudah sampaikan bahwa HIV itu belum bisa disembuhkan tetapi hanya bisa dikontrol. Nah, kerja obat ini adalah mencegah agar virusnya tidak bertambah banyak, sehingga virus di dalam tubuh itu bisa ditekan atau disupresi sampai bahkan pada level yang tidak terdeteksi oleh mesin pemeriksa virus gitu ya, Dok ya. Jadi dengan obat sekarang ini yang menariknya untuk pengobatan HIV itu menggunakan pengobatan langsung harus minimal 3 macam obat ya, Dok ya. Itu secara umum. Jadi 3 macam obat yang digunakan dan syukurnya di Indonesia tuh sudah ada di dalam bentuk yang sekali minum, Dok, untuk obat tersebut. Sehingga untuk secara setiap teman-teman yang terkena HIV minumnya tuh hanya 1 hari 1 kali. Walaupun memang seumur hidup, tetapi itu sudah sangat mudah. Dan obat-obat yang ada sekarang, bahkan ada obat yang terbaru, Dok, yang baru datang tahun lalu, itu sudah sangat minim efek sampingnya dan sangat bisa ditoleransi dengan baik. Jadi
secara umum harusnya teman-teman yang terkena HIV atau teman-teman dengan HIV itu sudah bisa dok atau dipermudah untuk pengobatannya gitu dok. Jadi kalau dari segi efektivitas cukup efektif ya dok untuk obat-obatan ini? Jadi kalau efektif karena menggunakan 3 jenis golongan obat sekaligus ya dok ya. Jadi secara studi bahkan untuk penelitian sekalipun sudah menunjukkan bahwa obat ini sudah bisa menekan virus di dalam tubuh asalkan diminum dengan patuh. Dan itu dibuktikan atau ketika seseorang terkena HIV kan pasti pengobatannya ada untuk monitoringnya itu dengan pemeriksaan viral load dok. Jadi itu ketika dicek paling tidak pada saat 6 bulan atau 12 bulan setelah pengobatan itu ternyata memang virus di dalam tubuh itu sudah tidak terdeteksi atau bahkan tersupresi gitu dok, asalkan diminum dengan patuh setiap hari sesuai dengan dosis dan anjuran dokter gitu dok. Oke, kalau terkait efek samping sendiri dok, mungkin apa sih efek samping yang paling umum ditemui bagi mungkin penyandang HIV/AIDS yang menggunakan obat ARV? Jadi terkait efek samping dok ya, secara umum kan obat apa saja yang kita minum pasti ada efek sampingnya, nggak harus minum ARV baru ada efek sampingnya dok. Jadi seperti itu. Nah untuk ARV sendiri memang efek sampingnya ya mungkin efek samping umum mungkin ya dok ya. Jadi ketika diminum mungkin ada aja yang mungkin mual atau mungkin sakit kepala, tetapi itu harusnya sangat minim dok, terutama dengan obat yang terbaru dok. Dibandingkan yang obat-obat sebelumnya, obat yang terbaru ini ada yang kita sebut TLD mungkin singkatannya dok. Teman-teman teman-teman dengan HIV juga pasti tahu bahwa ini efek sampingnya udah jauh minim dibandingkan obat-obat yang ada sebelumnya dok. Jadi harusnya nggak usah khawatir gitu. Iya, jadi juga ini mungkin sebuah informasi yang perlu ditekankan bahwa penyakit HIV/AIDS ini ternyata sudah ada obatnya, walaupun tidak bisa menyembuhkan tetapi bisa mengontrol gejala. Dan obat-obatan yang ada sekarang juga relatif aman. Mungkin yang perlu ditekankan juga bagi teman-teman mungkin yang menderita HIV/AIDS adalah jika menggunakan obat-obatan HIV/AIDS, jika memang timbul gejala, jangan langsung stop sendiri. Iya, benar dok. Ya, tetap konsultasi ke dokter agar obatnya mungkin bisa disesuaikan, gitu ya dok. Karena kalau nanti obatnya di stop, ya virusnya akan kembali lagi, gitu ya. Oke dok, terus mungkin saya penasaran dengan satu hal yaitu terkait penularan dari ibu hamil ke anaknya. Tadi kita sebutkan itu merupakan salah satu metode penularan yang juga cukup umum ditemui ya dok ya. Kalau bagaimana sih kita mengobati ibu hamil yang menderita HIV/AIDS? Ya, kalau pengobatan untuk ibu hamil yang menderita HIV/AIDS itu sebenarnya sama aja dok dengan orang pada umumnya. Hanya saja kalau ibu hamil itu yang perlu kita pikirkan adalah harus sesegera mungkin minum obat. Karena tadi fungsi obat atau fungsi ARV sendiri itu kan bisa menekan virus di dalam tubuh sehingga jika ibu hamil tersebut sesegera mungkin terdeteksi dok. Makanya mungkin di trimester pertama itu jadi screening wajib ya dok untuk ibu-ibu hamil. Untuk deteksi HIV salah satunya selain daripada sifilis dan hepatitis B, sehingga ketika sejak awal sudah bisa ditemukan atau terdeteksi atau terdiagnosis HIV, maka bisa bahkan pada hari itu juga langsung ditawarkan pemberian obatnya, sehingga diharapkan ketika minum obat dengan patuh dan terus-menerus dengan jangka waktu tertentu bisa pada saat anaknya lahir bisa tidak tertular dok, untuk mengurangi resiko infeksi atau transmisi ke anak. Jadi ketika seseorang hamil dilakukan tes HIV lalu ternyata positif, langsung diberikan obat untuk menurunkan resiko penularan terhadap anak. Nah itu untuk ibunya nih dok. Bagaimana dengan anaknya dok? Ada treatment khusus nggak untuk anak yang dilahirkan dari ibu yang positif dari HIV/AIDS? Jadi kalau untuk anaknya sendiri tentu ada treatment khusus dok. Jadi ketika setelah lahir, bahkan dalam 12 jam pertama setelah lahir itu sudah bisa diberikan obat profilaksis atau pencegahan menggunakan ARV, di mana anak tersebut diberikan obat kurang lebih 6 minggu dok. Setiap hari diberikan obat itu hanya untuk pencegahan. Nanti pada saat anak tersebut sudah menginjak usia 6 minggu, itu bisa dilakukan pemeriksaan untuk HIV-nya, untuk memeriksa namanya PCR DNA untuk anak tersebut.
Dan bila mana positif, maka ya harus dilanjutkan dengan pengobatan. Tetapi kalau negatif berarti bisa dikonfirmasi lagi dok. Tapi intinya kalau negatif maka seperti layaknya anak normal gitu ya dok ya. Seperti itu dok. Oke, jadi penting banget nih untuk digarisbawahi walaupun seseorang yang menderita HIV/AIDS itu hamil, tidak perlu khawatir karena ternyata sudah banyak obat tersedia untuk menurunkan resiko penularan terhadap anak yang dikandung ya dok ya. Tetapi mungkin yang penting adalah harus direncanakan, harus di screening, terus harus dipersiapkan nanti anaknya ketika lahir dapat obat gitu. Jadi karena semuanya kan butuh persiapan untuk menurunkan resiko penularan. Oke dok, selanjutnya mungkin satu pertanyaan yang penting menurut saya, bahwa saya ingin mungkin pemirsa dari Live Channel itu mendapatkan sebuah gambaran dok, bagaimana sih sebenarnya rasa menjadi seorang penyandang HIV/AIDS, apa aja kendala-kendala mungkin yang dihadapi oleh seseorang penyandang HIV/AIDS. Oke, kalau mungkin berdasarkan cerita dari pasien atau dari teman-teman ya dok, salah satu yang mungkin bisa saya highlight terkait dengan kendala itu yaitu stigma dan diskriminasi dok. Karena di Indonesia mungkin kita semua tahu stigma dan diskriminasi terhadap HIV masih sangat tinggi. Jadi ketika seseorang itu terdiagnosis HIV itu ada satu dilema mungkin dok ya, apakah harus memberitahu pasangannya, apakah harus memberitahu ke keluarganya. Sedangkan ketika diberitahu, apakah mereka akan menerima dengan kondisi orang tersebut gitu, atau punya resiko-resiko, misalnya siapa tahu nanti mungkin ya buat ibu-ibu mungkin siapa tahu nanti diceraikan misalnya dok, seperti itu. Nah jadi stigma dan diskriminasi dari orang-orang terdekat, dan juga masih ada, tidak bisa dipungkiri ya dok, masih ada stigma dan diskriminasi bahkan dari petugas di layanan kesehatan dok. Sehingga kadang-kadang menjadi kendala bagi seseorang karena seseorang dengan HIV itu kan faktor resikonya juga ada yang kita sebut populasi kunci dok. Jadi ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang memang mempunyai resiko tinggi untuk terkena HIV. Mungkin tadi mungkin saya bisa sebutkan gitu ya dok ya, populasi kunci itu seperti LSL atau laki seks dengan lelaki, atau waria, atau pekerja seks, atau penghuni lapas. Jadi intinya ketika seseorang sudah ada double status dok, sudah HIV dan mungkin dia juga waria, ketika datang ke layanan kesehatan mungkin stigma dan diskriminasinya jadi double dok, sehingga itu bisa menghambat dia untuk mendapatkan pengobatan dan bertahan dalam pengobatan, akhirnya memperburuk kondisinya secara individu. Seperti itu. Oke, jadi selain efek mungkin pengobatan jangka panjang, juga yang nggak kalah penting, mungkin nggak kalah berat, mungkin ini lebih berat kali daripada penyakitnya sendiri, justru sebenarnya adalah stigma dari masyarakat, mungkin siapapun itu, entah dari keluarga atau petugas kesehatan. Jadi memang itu mungkin satu hal yang perlu ditekankan, bahwa kita memang tidak boleh melabelkan seseorang berdasarkan penyakitnya ya dok ya? Iya, setuju dok. Jadi walaupun seseorang yang menderita HIV/AIDS itu hamil, tidak perlu khawatir karena ternyata sudah banyak obat tersedia untuk menurunkan resiko penularan terhadap anak yang dikandung ya dok ya? Dok, terakhir kita berdiskusi tentang stigma. Sepertinya itu merupakan salah satu hal yang masih penting untuk ditekankan, karena memang itu merupakan salah satu sumber beban ya bagi penyandang HIV/AIDS. Dokter mungkin memiliki tips atau saran nggak, bagaimana sih kita melawan stigma yang ada di masyarakat terhadap penyandang HIV/AIDS? Oke, mungkin secara sederhana ya dok, untuk stigma itu kan timbul dari individu. Jadi untuk caranya menghilangkan tentu sulit gitu dok, tetapi mungkin bisa dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, termasuk kita sendiri terkait dengan HIV itu. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa HIV itu memang kita sudah tahu sumber penularannya adalah seperti tadi yang kita sudah bicarakan ya dok. Jadi sehingga kita tidak takut lagi untuk bisa berdekatan atau bahkan bersentuhan, makan bersama dengan orang dengan HIV. Nah menurut saya dengan kita meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, dan bila mana kita mempunyai informasi yang benar terkait HIV, kita sebarkan gitu dok, ke tetangga, ke orang tua, atau ke keluarga, sehingga pelan-pelan mungkin ya dari lingkup kecil, lama-lama stigma itu bisa diminimalisir dan tidak terjadi lagi diskriminasi untuk orang dengan HIV mungkin itu. Ya, saya rasa penting banget yang tadi Dokter Kurnia bilang bahwa kita bisa memulai meminimalisir diskriminasi dengan rasa ingin tahu, dengan mencari informasi yang tepat. Iya. Karena mungkin banyak sekali info-info yang beredar di masyarakat bahwa ini itu padahal belum tentu kebenarannya terkait penularan khususnya ya. Iya, iya. Gitu. Jadi memang dengan mengetahui informasi yang tepat terkait penularan HIV, mungkin kita bisa lebih merangkul mereka yang menderita HIV/AIDS. Iya. Terkait stigma mungkin dok, atau mungkin beban-beban yang dihadapi oleh penyandang HIV/AIDS. Mungkin Dokter Kurnia memiliki pengalaman-pengalaman menarik atau mungkin malah sedih gitu terkait penyandang HIV/AIDS, mungkin yang bisa dibagikan ke pemirsa Live Channel. Mungkin sedikit sharing gitu ya dok. Sebelumnya saya pernah bertugas di Poli HIV di Papua gitu dok. Jadi memang waktu itu saya memang bertugas untuk menangani pasien HIV, di mana Papua itu banyak dok pasien HIV-nya. Jadi mungkin ada 2 contoh singkat yang mau saya sharingkan. Jadi pertama saya pernah mendapatkan pasien yang masih muda banget dok, masih 20 tahun tapi datang dengan stadium lanjut. Oke. Yang saya ingat itu dia datang bahkan sempat masuk ICU dok, karena sudah wasting atau sudah buruk banget kondisinya waktu itu. Tetapi keluarganya, orang tuanya itu sangat suportif dok. Benar-benar setiap hari waktu dirawat selalu ada, dan ketika diizinkan pulang, setiap kontrol itu selalu datang orang tuanya, bapak ibunya. Yang saya ingat awalnya ketika pasien tersebut datang, itu bahkan kalau ditimbang dok, kalau berdiri tuh suka nggak bisa berdiri dengan baik ya dok ya, jadi dibantu sama kami. Tetapi dengan support yang ada, tentu saja dengan pengobatan juga ya dok ya. Kalau tidak salah di bulan ketiga sama bulan keempat dia datang kontrol, itu bahkan udah datang pakai helm dok, naik motor gitu ya dok ya. Jadi kami tuh sempat kaget waktu itu. Nah yang kasus yang kedua yang ingin saya sharingkan, itu ada satu pasien juga, seorang suami datang mungkin sudah dengan stadium lanjut juga. Yang membedakan dengan tadi pasien pertama adalah dia tidak punya support system dok. Jadi istrinya mungkin mendukung, tetapi keluarga besar orang tuanya tuh sangat tidak mendukung. Ketika tahu dia terinfeksi dengan HIV, itu malah langsung dikirim untuk isolasi di satu klinik yang jauh gitu dok. Yang bahkan pasien tersebut tidak punya akses kepada istri dan anaknya. Singkat cerita itu hanya beberapa bulan, yang awalnya baik-baik aja pasiennya, bahkan lebih baik kondisinya dibandingkan pasien pertama yang tadi saya cerita. Tapi singkat cerita di bulan ketiga, bulan keempat saya dapat kabar bahwa pasien tersebut meninggalnya di tempat isolasi karena ditutup akses kepada istri dan anaknya. Jadi mungkin dari sharing ini ya dok, mungkin terkait dengan stigma dan diskriminasi itu sangat penting untuk khususnya untuk teman-teman dengan HIV, di mana kita bisa untuk mendukung mereka gitu dok, karena mungkin udah terbeban dengan penyakitnya, apalagi kalau dengan kondisi psikologisnya juga membebani, itu mungkin lebih gimana ya dok ya, seperti itu. Jadi dukungan keluarga, lingkungan sekitar, dan juga tentunya pengobatan yang tepat berperan penting untuk kesembuhan pasien ya, untuk kestabilan kondisi HIV-nya. Oke dok, mungkin dari tadi kan kita berbicara dari sisi medis. Mungkin apa dari Alkitab yang bisa kita ambil terkait populasi yang mungkin terpinggirkan ini? Ya mungkin sederhana ya dok ya. Kalau kita lihat teladannya Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus sendiri kan tidak memanggil orang untuk bertobat saja, tetapi datang menghampiri dan datang menjangkau orang-orang tersebut. Katakanlah ketika Tuhan Yesus datang bahkan ke rumahnya Sakeus,
bahkan datang untuk memanggil Matius menjadi muridnya, itu Tuhan Yesus sendiri yang datang ke tempat mereka, yang mana waktu itu Matius dan Zakheus itu kita tahu adalah pemungut cukai di adat, di kondisi bangsa Israel, atau di saat itu pemungut cukai itu sangat dibilangkan pengkhianat ya dok ya, karena memihak kepada Roma. Jadi orang-orang yang sangat dianggap berdosa, terpinggirkan atau hina gitu ya dok. Tapi Tuhan Yesus sendiri mau datang mereka. Begitu juga dengan kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi yang waktu itu sedang mau melempari batu kepada perempuan yang didapatkan bersinah gitu dong. Dan mungkin kita tahu yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap perempuan itu adalah bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi mungkin dari Alkitab sendiri kita bisa meneladani Tuhan Yesus untuk kita sendiri itu tidak boleh menghakimi bukan dengan porsi kita gitu ya dok ya. Tidak boleh menghakimi dan bahkan boleh merangkul mereka, menjangkau mereka yang mungkin saat ini mereka sedang tersesat dok, untuk bisa menjangkau kembali, untuk bisa sama-sama ya dijangkau gitu dok. Jadi sebenarnya kita sebagai orang percaya dari pihak gereja juga bisa membantu sebenarnya dalam menjaga pasien-pasien atau penyandang HIV/AIDS ini agar mereka bisa hidup dengan optimal ya dok ya. Jadi janganlah kita melabelkan seseorang justru karena kita bukan terpanggil untuk melabelkan orang, justru kita terpanggil untuk melayani, untuk merangkul siapapun itu, justru yang paling membutuhkan adalah mungkin orang-orang ini gitu ya dok ya. Oke dok, mungkin sebelum diakhiri ada pesan-pesan dok mungkin untuk pemirsa Live Channel terkait HIV/AIDS yang ingin dokter sampaikan. Mungkin ya sederhananya adalah bagi teman-teman yang terinfeksi HIV, jangan takut dan jangan malu untuk bisa mendapatkan pengobatan, karena itu yang penting untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Tetapi terlebih juga untuk kita bersama sebagai umat percaya, sebagai anggota gereja, untuk jangan men-label gitu ya, jangan menstigma dan jangan mendiskriminasi baik itu orang-orang dengan HIV. Bukan berarti orang-orang dengan HIV itu karena perilaku beresiko saja dok, tetapi ada yang menjadi ada yang terkena dampak seperti ibu rumah tangga gitu. Jadi kita harus bisa menerima semua orang, termasuk orang-orang dengan HIV, karena ya sebagaimana kita juga ya, kita kan nggak layak juga ya dok ya diterima sama Tuhan. Begitu juga kita harus bisa menerima orang-orang dengan HIV secara khusus gitu. Ya oke. Ya jadi pemirsa Live Channel, dalam edisi kali ini kita banyak sekali belajar tentang banyak hal. Dan kita bisa menempatkan diri kita sepertinya di sepatu penyandang HIV/AIDS setelah kita dibukakan tentang perspektif baru ini, bahwa penyandang HIV/AIDS ini juga banyak disebabkan oleh penyebab-penyebab lain, tidak hanya mungkin hubungan seksual, tetapi juga ada yang vertikal dari ibu dan anak misalkan, dan juga stigma dari masyarakat dan keluarga berperan penting dalam keberlangsungan dari pengobatan penyandang HIV/AIDS. Jadi ketika seseorang di stigma, pengobatannya juga bisa terbengkalai. Gitu ya dok ya. Oh ya, pemirsa Live Channel, ingat Ibrani 13 ayat 16 memanggil kita dan menegur kita untuk terus berbuat kebaikan dan membantu orang lain. Khususnya membantu mereka yang membutuhkan. Khususnya adalah mereka yang sedang mengalami isu kesehatan, misalkan HIV/AIDS. Jadi janganlah kita memberikan label atau stigma negatif pada populasi yang sedang sakit ini, yaitu HIV/AIDS. Demikianlah acara Shalom Dok kali ini. Saya Dr. Alvin Nur Salim dan Dr. Kurnia Barang undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa.